Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Jadi Sultan TV, teman-teman. Apa kabar teman-teman, sobat Jadi Sultan TV hari ini? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezekinya serta dimudahkan dalam segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, seperti yang kalian lihat semua di sini, ini merupakan calon-calon indukan ya, teman-teman, yang usianya sudah 6 bulan persis atau tepat ya di bulan ini. Ini di sini saya masukkan 5 indukan, 1 pejantan ya dalam satu ruangan. Dan hari ini juga saya juga sudah menyiapkan petarangan untuk mereka. Jadi petarangannya saya buat sangat simpel sekali. Saya hanya menggunakan beberapa buah batako yang saya tutup dengan papan ya. Dan ini saya buat sekitar 6 ya, 6 petarangan. Kemudian pertanyaannya adalah kenapa kita harus membuatnya 6, kenapa tidak 5, sedangkan indukan yang ada di sini hanya 5 ekor. Jadi tujuan saya dari membuat petarangan yang jumlahnya lebih dari indukan yang ada di sini, yaitu untuk mempersiapkan seandainya ada salah satu ayam kita yang tidak mau bertelur di salah satu petarangan tersebut, maka mereka akan bisa untuk memilih ya, untuk memilih misal salah satu ayam kita tidak mau bertelur di petarangan nomor 2 misalnya, maka mereka akan bisa memilihnya di nomor 4 ataupun nomor 5, teman-teman. Kemudian bicara tentang bahan dan fungsinya. Jadi bahan ataupun alat yang bisa kita gunakan untuk membuat petarangan itu jenisnya banyak, teman-teman. Ada keranjang bekas, ember bekas, kemudian ban atau ban mobil itu juga bisa kita gunakan untuk membuat petarangan. Karena di sini petarangan hanya difungsikan untuk menampung telur-telur yang akan kita ngerami dengan menggunakan pengeraman manual ya, tidak menggunakan mesin tetas. Nah, kemudian pertanyaannya, apabila teman-teman menggunakan mesin tetas, apakah masih tetap menggunakan petarangan atau tempat untuk bertelur mereka? Jawabannya tidak perlu, teman-teman. Karena kalau kita menggunakan mesin tetas sebagai alat untuk menetaskan telur-telur hasil produksi ayam kita, maka kita akan langsung segera mengambil ketika ayam-ayam kita sudah bertelur, misalnya di pagi hari ataupun sore hari. Begitu mereka bertelur di lantai, maka kita akan segera mengambilnya untuk kita kumpulkan menjadi satu. Nah, ketika sudah cukup untuk kita masukkan ke mesin tetas, maka barulah kita masukkan ke mesin tetas. Biasanya seperti itu, teman-teman. Jadi tidak perlu lagi yang namanya alat pengeraman manual, yaitu petarangan, teman-teman. Kemudian untuk selanjutnya, sebetulnya lebih untung mana antara yang kita tetaskan dengan menggunakan mesin tetas atau yang kita tetaskan dengan menggunakan penetasan manual, yaitu dengan menggunakan petarangan secara alami, teman-teman, yang bisa kita buat sendiri. Menurut saya keduanya sama-sama memiliki kekurangan dan kelebihan, teman-teman. Nah, kemudian pertanyaannya, kenapa sampai saat ini saya masih tetap menggunakan pengeraman atau penetasan manual, menggunakan indukan, teman-teman? Karena saya pernah mengalami kegagalan yang sangat luar biasa pada saat itu, yaitu menetaskan 100 butir telur dan semuanya tidak berhasil menetas, teman-teman. Karena beberapa bulan yang lalu saya mencoba untuk menetaskan telur-telur hasil produksi ayam saya ini dengan meminjam mesin tetas dari teman. Dan hasilnya jong, teman-teman, hasilnya gagal menetas semua. Jadi total 100 butir itu gagal untuk menetas. Yang disebabkan menurut pengalaman saya karena memang penetasan atau mesin tetas yang saya gunakan ini merupakan mesin tetas yang masih manual. Dan pada saat itu, teman-teman dan sahabat semua, pada saat saya memasukkan telur di usia yang sudah sekitar 2 minggu, teman-teman, kebetulan mati lampu. Dan mati lampu di sini bukan mati lampu yang cepat, tetapi lama untuk menunggu nyala kembali. Dan itu terjadi ya berkali-kali dalam satu hari. Nah, inilah yang kemudian membuat telur-telur yang ada di mesin tetas ini kemudian menjadi gagal untuk menetas. Kemudian jika ada yang bertanya apakah tidak diatasi atau tidak diganti dengan alternatif lain, misalnya dengan Petromax, itu juga sudah saya lakukan, teman-teman. Justru pada saat itu karena saya menggunakan Petromax atau semprong sebagai jalur alternatif
ya, untuk ketika mati lampu ya, sebagai pengganti pencipta hawa panas ya untuk mesin tetas ya teman-teman. Tetapi yang terjadi karena pada saat itu terlalu terlalu panas ya, sehingga pada akhirnya bantat semua. Jadi telur-telur itu bantat semua dan pada akhirnya gagal menetas. Inilah pengalaman pribadi saya yang sangat menyakitkan teman-teman. Kerugian yang sangat luar biasa, yaitu 100 butir telur tidak ada yang menetas sama sekali sampai hitungan 21 hari teman-teman. Itulah alasan saya kenapa sampai kepada saat ini saya tetap masih menggunakan penetasan alami, yaitu menggunakan indukan teman-teman. Bukan berarti menggunakan indukan ini tidak ada resikonya, semua juga pasti ada resikonya. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal, ada kekurangan juga ada kelebihannya teman-teman. Dan salah satu kekurangan ketika kita menggunakan pengeraman atau penetasan alami menggunakan indukan, yaitu ketika indukannya itu stres teman-teman. Jadi indukan yang stres maka dia tidak akan maksimal untuk menetaskan telur-telurnya dengan sempurna. Ya, itu yang sudah saya amati di peternakan saya teman-teman. Baik dari ayam kampung biasa maupun dari ayam siam ataupun ayam Bangkok saya teman-teman. Baiklah teman-teman dan sobat semua, demikianlah tadi pembahasan yang menurut saya sangat-sangat sederhana, tetapi mudah-mudahan akan bisa menginspirasi, khususnya adalah untuk teman-teman kita yang masih pemula ya, yang masih mau mengawali usaha ternak ayam kampung. Dan akhirnya saya dari Sultan TV mohon diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Insya Allah kita akan bisa berjumpa kembali pada video-video dari Sultan TV berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ternak, salam satu hobi, dan salam sukses untuk kita semua.